di antara kewenangannya untuk menyelesaikan persoalan keluhan publik adalah melakukan deteksi dini. Istilahnya itu deteksi dini sebagai early warning. Jadi kita memberikan semacam semacam peringatan begitu ya kepada penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah dan penyelenggara negara, untuk mempertimbangkan isu yang sedang berkembang. Dan ketika isu itu kan, sebelum Ombudsman membuat pernyataan siaran pers itu kan kita mengamati sudah hampir 10 hari itu baru kita kemudian. Nah, kemudian dari kami mengambil satu sikap supaya ini segera ada keputusan dan selesai. Maka kemudian dari hasil deteksi dini kita, kemudian kita lakukan siaran pers itu. Dan kemudian secara inline Presiden mengambil sikap yang sama dengan Ombudsman. Ada dua pola dalam memeriksa suatu isu mengenai pelayanan publik. Pertama dari pengaduan masyarakat, ya, yang itu sudah ada mekanismenya melalui keasistenan utama bidang Dumas, pengaduan masyarakat. Nah, yang kedua itu kita berangkat dari isu yang mendapatkan perhatian publik, yang itu berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Contoh beras, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ketika di media itu banyak didiskusikan, diberitakan mengenai isu beras sampai beberapa hari kok enggak. Nah, kita kemudian merespon. Sama halnya dengan kita sekarang, itu juga ada tim yang kita minta untuk menggali. Kemarin kan beberapa hari ada isu mengenai pemindahan ibu kota lagi, ya kan. Nah, ini apa isu dampak pelayanan publik yang akan terjadi kalau ibu kota pindah. Itu juga ada tim yang kita minta. Nah, kajian-kajian yang perlu segera kita respon ke publik, ya kita lakukan dengan cara salah satunya adalah melakukan konferensi pers itu. Maksud supaya isu ini segera bisa diambil kebijakan. Ya diawali tadi dengan kita merespon, kan para pimpinan ini setiap hari mengikuti media, entah itu koran, majalah, televisi. Ya. Nah kemudian kita ini ada persoalan publik yang perlu kita respon segera. Kita dalami tentang kebijakan. Jadi kita sedang kaji aturan-aturan mengenai impor beras, baik itu yang di tingkat peraturan undang-undang, peraturan pemerintah sampai keputusan menteri dan lembaga yang terkait dengan impor beras. Ini masih proses berjalan, jadi kita belum bisa menyampaikan hasil kajian kami. Kemudian yang kedua dari segi mekanisme proses pengambilan keputusan impor beras. Seperti yang ditanggapi oleh Presiden bahwa kita sampai bulan Juni tidak ada impor, dan kita harapkan sebelum Juni kita sudah selesai melakukan kajian, dan itu saran akan kita sampaikan kepada pemangku kepentingan, ya tidak hanya kepada Presiden, menurut saya termasuk kepada kementerian yang terkait. Salah satu yang menjadi titik tekan kita bahwa mekanisme pengambilan keputusan itu harus didukung oleh scientific evidence, yaitu hasil kajian yang mendalam tentang, karena apa? Kita perlukan scientific evidence karena beras itu merupakan isu beras, ya itu tidak hanya isu persoalan petani, ya tapi ini ada aspek sosial politik yang sangat luas terkait dengan kebijakan moneter, terkait dengan pengadaan kebutuhan bahan pokok yang lain, ya, dan itu juga nasib masyarakat terutama petani kita.